انگلیس بخشی از سه کشور اروپایی و اتحادیه اروپایی به عنوان اعضای برجام هستند. برجام سندی است که کماکان معتبر است. Saatnya sekarang Anda simak NTV Prime Dialog, saya Doni De Keizer. Pemirsa, saling serang dalam konfrontasi paling intens sepanjang sejarah konflik Israel dan Iran sudah memasuki hari kelima. Tidak hanya menyerang situs nuklir dan militer Iran, Israel juga menyerang gedung stasiun televisi milik pemerintah Iran di Tehran pada Senin 16 Juni 2025. Iran menanggapi dengan cepat serangan Israel dengan melepaskan rentetan rudal serta pesawat nirawak yang menghantam kota-kota di Israel. Kini kedua negara saling klaim keberhasilan masing-masing serangan. Israel membawa misi operasi Singa yang bangkit menghadapi Iran dengan misi operasi Janji Sejati 3. Kami ajak Anda berdiskusi dengan narasumber kami. Yang pertama, jurnalis dan juga pengamat Timur Tengah Mustafa Abdul Rahman, serta Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Profesor Hikmahanto Juwana, PhD. Selamat bergabung, Prof. Hik. Pak Mustafa, apa kabar? Ya, baik. Selamat malam, Mas Doni. Selamat malam. Terima kasih Bapak-Bapak sudah berdiskusi bersama kami. Prof. Hik, ini boleh saya katakan perang Israel-Iran sudah memasuki hari kelima. Analisa Anda, Prof, seperti apa perang ini akan berlangsung? Baik, saya melihat ini akan berlangsung agak lama ya. Kenapa? Karena ini sebenarnya bukan perang Israel dengan Iran, tetapi lebih Amerika Serikat dengan Iran. Kenapa saya katakan Amerika Serikat dengan Iran? Karena saya masih ingat pada waktu Presiden Trump akan menjabat, beliau mengatakan bahwa masalah di Gaza itu solusinya adalah Iran akan diserang. Yang kedua, setelah beliau menjabat, dia akan minta supaya ada negosiasi tentang pengembangan senjata nuklir yang diduga dilakukan oleh Iran, difasilitasi oleh Oman. Dan pada beberapa waktu yang lalu kelihatannya gagal, dan Trump mengatakan bahwa kalau ini sampai gagal, maka Iran akan saya serang, begitu. Karena yang dikhawatirkan adalah senjata pemusnah massal nuklir ini memang ada dan itu akan digunakan ke Israel. Nah, tentu kalau misalnya sekarang Amerika Serikat di bawah Trump melakukan serangan langsung ke Iran, itu mereka tidak punya basis, tidak punya dasar. Oleh karena itu, yang sekarang diminta untuk melakukan serangan itu adalah Perdana Menteri Netanyahu. Walaupun Menteri Luar Negeri Rubio mengatakan bahwa Amerika Serikat tidak tahu menau tentang serangan itu, tetapi Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengatakan mereka sudah memberitahu kepada Presiden Trump bahwa akan ada serangan ini. Dan serangan ini dilakukan, dasarnya itu ada, yaitu pasal 51 Piagam PBB, di mana diberikan hak untuk membela diri. Tetapi tafsiran dari Israel, membela diri ini bukan kalau mereka diserang, tetapi sebelum mereka diserang, karena tahu bahwa senjata nuklir itu akan diarahkan pada mereka, maka mereka menyerang dulu. Dan ini yang disampaikan dalam pidato Perdana Menteri Netanyahu setelah serangan itu dilancarkan. Nah, selanjutnya sekarang kan kita tahu Iran menyerang Israel. Dan dalam pidato itu, Perdana Menteri Netanyahu mengatakan bahwa sekarang call-nya itu bukan di Israel, tapi ada di Amerika Serikat. Karena saya yakin antara Israel dengan Amerika Serikat, mereka punya perjanjian seperti perjanjian NATO, di mana satu negara diserang, maka ini merupakan serangan kepada negara lain. Jadi kalau Israel diserang, sekarang adalah merupakan serangan terhadap Amerika Serikat. Dan kita tahu beberapa waktu yang lalu, beberapa jam yang lalu, kapal-kapal induk Amerika Serikat merapat ke Timur Tengah, bahkan ada juga intercept yang dilakukan oleh kapal induk Amerika Serikat terhadap rudal Iran yang masuk ke Israel. Nah, oleh karena itu saya menganggap bahwa ini bakalan lama nih, karena Amerika Serikat ikut terlibat. Dan untuk kita ketahui bahwa yang saya dengar dari kabar, Rusia sudah mengatakan bahwa mereka sebenarnya juga punya security arrangement yang disebut sebagai collective self-defense dengan Iran dan Korea Utara. Artinya bukannya tidak mungkin serangan terhadap Israel oleh Amerika Serikat nantinya akan juga menjadi alasan bagi Rusia untuk membantu Iran.
Seperti itu Mas Doni. Iya, saya bergeser ke Pak Mustafa dulu. Pak Mustafa, kalau kita lihat serangan yang dilakukan oleh Israel ke Iran, saya pernah baca atau dengar cerita Anda soal operasi senyap Mossad di dunia Arab dan Iran. Apakah ini merupakan bagian dari operasi senyap itu yang sekarang bukan senyap lagi tapi memang terang-terangan? Atau analisa Anda seperti apa, Pak Mustafa? Betul Mas Don. Ya. Don sampaikan tadi, dari operasi senyap Mossad ke dunia Arab Iran sekarang sudah menjadi sangat terang benderang. Sangat terang benderang, perang terbuka antara Iran sama Israel, dan sesungguhnya kalau kita mengikuti perkembangan konflik Iran dan Israel ini, apa yang terjadi sekarang itu bukan suatu kejutan. Kalau kita mengamati secara detail, secara satu persatu ya, konflik mereka itu sekarang ini adalah puncaknya. Pendahulunya sudah sangat banyak, perang terbuka di lautan, intelijen, perang siber antara Iran dan Israel. Inilah sekarang puncak konflik dari antara Iran dan Israel, dan ini adalah juga menunjukkan perubahan lanskap konflik di Timur Tengah. Kalau semula lanskap konflik di Timur Tengah itu adalah konflik Arab dan Israel, sekarang ini adalah berubah menjadi konflik Iran dan Israel. Arab sudah tidak relevan lagi konflik Arab Israel ini. Kita tahu ada Abraham Accord ya pada tahun 2020, di mana sejumlah negara Arab yaitu Uni Emirat Arab, Bahrain, Maroko, dan Sudan membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Sebelumnya juga Mesir, ada perjanjian damai di Camp David sejak tahun 79, disusul oleh Jordan, perdamaian antara Jordan dan Israel pada tahun 1994. Maka selesailah berakhirlah apa yang namanya konflik Arab dan Israel. Kalau masih ada Suriah, ada Irak, mereka sudah tidak punya kekuatan apa-apa. Israel sudah membombardir Suriah dan Irak semaunya, mereka tidak ada perlawanan, dianggap sudah tidak ada. Kekuatan yang ada dan berani melawan Israel secara lantang hanyalah Iran dan proksinya, Iran dan Israel. Dan perang terbuka sekarang antara Iran dan Israel ini dampaknya luar biasa. Tadi Profesor Hik sudah menyebut perang ini akan berkepanjangan. Ya. Dan ini dampaknya sangat luar biasa khususnya terhadap Palestina ya. Kalau Israel ini memenangkan perang sekarang ya, kita berandai-andai dulu lah. Karena sekarang ini masih imbang menurut saya. Sampai 5 hari perang ini masih imbang. Jadi balasan Iran cukup menggetarkan Israel ya. Ini sekarang berandai-andai. Seandainya Israel menang ya. Seandainya. Ini dampaknya ke Palestina luar biasa. Palestina akan selesai. Dan Abraham Accord yang saya sebut tadi akan semakin kuat. Akan banyak negara-negara Arab lain akan bergabung ke Abraham Accord, berdamai dengan Israel kalau memang Israel memenangkan peperangan ini. Dan Emang Israel, itu cita-citanya Trump ya Pak Mustafa ya? Betul. Dan Israel semakin memegang hegemoni di Timur Tengah. Sebaliknya kalau Iran yang menang, ya, berandai-andai juga, mungkin tidak perlu menang lah, tapi bisa mengimbangi lah, seperti yang sekarang terjadi. Jadi ritme perang ini terus terjadi seperti sekarang. Dan kemudian misalnya satu saat terjadi kejahatan atau berkepanjangan, ini Palestina akan semakin kuat. Ya. Dan mungkin akan membuka pintu terjadinya atau berdirinya negara Palestina. Di mana Israel nanti akan dipaksa atau akan mau menghormati resolusi PBB nomor 242 yang keluar pada tahun 1967, di mana resolusi PBB tersebut adalah tidak membenarkan Israel menduduki wilayah lain dengan kekuatan, yaitu wilayah yang diduduki Israel, jalur Gaza, tepi barat, dan Yerusalem Timur. Maka kalau Iran bisa, apalagi bisa menang ya, bisa mengimbangi aja ya, ini akan berdampak positif terhadap Palestina. Pertama, yang kedua, sistem
apa namanya konfigurasi politik di Timur Tengah ini juga akan tercipta semacam poros Iran dan poros Israel gitu. Jadi Iran, dan ini mungkin bisa positif ya, sebab kalau Israel nanti yang memegang hegemoni ini bisa semakin semena-mena gitu. Israel ini bisa ngebomi kemana-mana macam-macam ya, bisa sampai ke Indonesia nanti gitu, tapi kalau ada pengimbang dimanapun, mungkin Profesor Hikmanto bisa lebih menjelaskan ya, perimbangan itu sangat dibutuhkan. Jadi kalau bisa Iran ini ya walaupun tidak menang tapi jangan kalah lah. Jangan kalah. Ini saya kira ini sementara yang bisa saya sampaikan. Menarik. Saya kembali ke Prof. Hik. Kalau tadi saya pinjam statementnya Pak Mustafa, lagi-lagi kalau kita balik kepada visinya Presiden Trump sendiri, kemudian Abraham Accord, kemudian bagaimana geopolitiknya pasti akan berdampak di kawasan, khususnya di negara-negara Arab. Prof. Hik melihat konfidensi Israel kemudian berani berperang dalam tanda petik melawan Iran dengan menyasar pusat-pusat nuklir dan elit militernya, itu karena di belakangnya ada Uncle Sam, begitu Prof. Hik? Betul sekali. Bahkan Uncle Sam menjadikan Israel sebagai proksinya. Ya, jadi kalau misalnya kita tahu bahwa Hamas dikatakan sebagai proksinya Iran, katakanlah untuk menyerang Israel, ini Israel menjadi proksinya Amerika Serikat. Karena Perdana Menteri Netanyahu dalam pidatonya mengatakan bahwa kita sudah menyerang, sekarang terserah sama Amerika Serikat untuk menindaklanjutinya. Dan kita tahu yang diserang itu adalah 3 hal pada waktu serangan pertama. Pertama adalah instalasi yang diduga mengembangkan senjata nuklir. Yang kedua adalah ilmuwan-ilmuwan yang tahu mengenai masalah nuklir. Dan yang ketiga adalah pemimpin garda tertinggi revolusi Iran. Karena menurut Trump, gara-gara beliau ini itu yang menghambat negosiasi antara Amerika Serikat dengan Iran terkait dengan pengembangan senjata nuklir. Ya, dalam pernyataan Trump setelah ada serangan itu, beliau mengatakan bahwa kita sekarang punya kesempatan yang lebih besar untuk bernegosiasi dengan pihak Iran. Tapi Trump juga menjanjikan kalau misalnya negosiasinya ini tidak jalan, maka kita akan terus serang dan kita akan ada di belakang Israel. Nah, jadi saya melihat bahwa yang berhadapan ini sebenarnya bukan Israel, karena kalau Israel itu ya kalau misalnya berhadapan dengan Iran selama ini itu ada kekhawatiran. Tapi kalau misalnya dia menjadi proksi dari Amerika Serikat, ya Israel dengan senang hati dia akan melakukan itu, dan kalau bisa dia menang perang ya dia bisa menguasai Timur Tengah begitu ya. Seperti itu. Prof, ini kan otomatis kalau kita bicara perang Israel di belakangnya ada Uncle Sam, itu otomatis juga bisa bicara pada konsekuensi biaya. Ya, perang sangat costly sekali. Sementara kalau kita lihat kondisi ekonomi dalam negeri Amerika Serikat sendiri juga tidak bagus-bagus amat. Kenapa pemerintahan Trump kemudian berani melibatkan diri ya secara langsung tentu seperti kata Anda, yang pasti berdampak juga pada anggaran biaya perang itu sendiri, Prof? Ya, ini biaya yang harus dikeluarkan oleh Presiden Trump dalam rangka how to make America great again. Ya, MAGA ini kan menjadi keinginan dari Trump bahwa Amerika harus kuat, harus besar. At all cost ya, Prof ya? Iya, whatever cost. Meskipun dia kadang-kadang bilang ke Presiden Joe Biden bodoh, stupid, karena apa? Karena membiayai perang di Ukraina. Ya, menurut Trump bahwa itu tidak akan membuat Amerika besar. Tetapi kalau misalnya berperang di Timur Tengah, itu akan membuat Amerika besar. Karena seperti pengenaan tarif yang sangat tinggi ke banyak negara, itu kan semua negara pada datang ke Amerika Serikat untuk mengemis. Kecuali Cina, kecuali Uni Eropa, dan lain sebagainya. Dalam konteks bahwa, now you know who's the boss. Selama ini Amerika Serikat kehilangan figur bahwa saya ini adalah seorang bos yang semua negara harus mendatangi saya. Dan Trump itu dengan maganya itu dia ingin mengembalikan seperti itu. Nah, tetapi pertanyaannya bagus sekali, apakah akan didukung oleh rakyatnya? Nah, saya melihat sekarang ini rakyat di Amerika Serikat itu sudah banyak yang demo, ya, tidak hanya masalah serangan ke Iran sebenarnya, tapi juga masalah-masalah lain, kebijakan-kebijakan dari Trump gitu ya. Nah, ini yang kemudian berakumulasi pada mungkin permintaan agar Trump di-impeach oleh Kongres. Ya. Jadi
sekarang ini kalau misalnya kita lihat ya, waktu setelah perang, Israel meluncurkan serangan ke Iran, kan ada pidato dari Perdana Menteri Netanyahu yang menghimbau kepada rakyat Iran untuk mau menurunkan pemimpinnya, Ali Khamenei. Ya. Nah, ini karena dia tahu bahwa ganti pemerintahan, ganti kebijakan. Kalau dulu kan Iran di bawah Shah Iran, mereka kan sangat akrab. Bahkan Israel diakui sangat akrab dengan Amerika Serikat. Tapi setelah Khomeini menjabat menjadi pemimpin tertinggi di Iran, maka semua itu berubah. Nah, jadi Israel menghendaki hal tersebut terjadi di Iran, sehingga apa? Perang ini maksudnya bisa dihentikan. Nah, tapi juga kan masyarakat dunia juga berharap